Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 Statistika Dasar akan membahas pembahasan contoh soal 6.6 pada bab estimasi. Dengan dosen pengampu Ibu Farid Imro'atus Sholihah, SSI MPD. Anggota kelompok yang pertama Jamiatus Sholihah, yang kedua Nuzulin Anuria Hidayati, yang ketiga Fadila Kotrun Nada, yang keempat Muhammad Mukhlas, dan yang kelima Efrida Ristina. Materi yang pertama, pengertian estimasi. Estimasi merupakan suatu metode di mana kita dapat memperkirakan nilai populasi dengan memakai nilai sampel. Nilai rata-rata sampel digunakan untuk menaksir proporsi populasi dan jumlah ciri tertentu populasi. Pengertian standard error. Standar error adalah standar deviasi dari rata-rata atau diartikan sebagai tingkat kemelesetan. Simbol standar error untuk sampel adalah SY atau kadang ditulis SE. Karakteristik estimator. Estimator atau penduga adalah fungsi dari nilai observasi data sampel dengan N elemen. Misalnya, rata-rata nilai statistika dari sejumlah mahasiswa adalah sebesar 7,35. Maka nilai rata-rata X sama dengan 7,35 adalah penduga atau estimator bagi rata-rata seluruh mahasiswa rata-rata populasi. Ciri-ciri estimator: 1. Tak bias, 2. Konsisten, 3. Efisien. Selanjutnya, metode estimasi. A. Estimasi tunggal. Suatu estimasi tunggal adalah estimasi atau pendugaan yang hanya memuat satu nilai saja. Misalnya rata-rata pengeluaran per hari dari setiap keluarga sebanyak 100.000. Hal ini berarti bahwa X sama dengan 100.000 adalah estimator dari rata-rata populasi. Begitu pula persentase banyaknya barang rusak yang diambil dari suatu box sebesar 12%. Dengan demikian, proporsi populasi sama dengan 12% adalah estimator parameter populasi. B. Estimasi interval. Estimasi atau pendugaan interval adalah suatu estimasi yang dibatasi oleh dua nilai atau interval. Nilai tersebut berupa batas bawah dan batas atas. Misalnya, rata-rata suhu di suatu kota antara 25 derajat sampai 41 derajat. Kita mengharapkan bahwa suhu sesungguhnya akan terletak di dalam interval tersebut. Interval yang demikian biasa disebut interval keyakinan. Estimasi interval memiliki tingkat kemelesetan yang lebih kecil dibandingkan dengan estimasi dalam suatu angka saja atau tunggal. Materi selanjutnya, rumus-rumus estimasi. 1. Estimasi sampel besar N lebih besar dari sama dengan 30. A. Estimasi interval rata-rata. Rata-rata populasi sama dengan X kurang lebih Z A per 2 varian populasi per akar N. B. Estimasi interval perbedaan dua rata-rata. Rata-rata pertama dikurangi rata-rata kedua sama dengan X1 min X2 kurang lebih Z A per 2 varian populasi X1 dikurangi X2. C. Estimasi interval proposisi theta. Theta sama dengan P kurang lebih Z A per 2 akar PI per N. Do. Estimasi interval perbedaan dua proporsi. Theta 1 dikurangi theta 2 sama dengan P1 kurangi P2, P kurang lebih Z A per 2 akar P N per N plus 1 per N1 plus
P2 Xi2 per N2. Estimasi interval untuk median. Proposisi populasi sama dengan median kurang lebih Z dalam kurung A per 2 1,253 S per akar N. F. Estimasi interval untuk standar deviasi proporsi varian populasi. Varian populasi sama dengan S kurang lebih Z dalam kurung A per 2 S per akar 2N. 2. Tingkat keyakinan. Rumus-rumus estimasi parameter menggunakan nilai Z A per 2 yang ditentukan berdasarkan kurva normal sesuai tingkat keyakinan yang diberikan simbol 1 min A. Bagaimana menentukan harga ZA per 2 pada tingkat keyakinan 1 min A? Misalkan dipilih 1 sama dengan 5%, maka tingkat keyakinan sama dengan 0,95. Begitu pula 1 sama dengan 1%, maka tingkat keyakinan sama dengan 0,95. Contoh, suatu lembaga melakukan survei di dua wilayah, yakni wilayah 1 dan 2, untuk mempelajari apakah terdapat perbedaan persentase penduduk yang setuju dengan diberlakukannya kebijakan pilkada secara langsung. Untuk keperluan tersebut telah diambil sampel acak masing-masing sebanyak 180 orang di kedua wilayah tersebut untuk diwawancarai. Dari wilayah 1 terdapat 90 orang setuju, dan wilayah 2 terdapat 85 orang setuju. Buat estimasi interval perbedaan proporsi penduduk yang setuju terhadap kebijakan pilkada tersebut pada tingkat keyakinan 90%. Penyelesaian contoh. P1 sama dengan 90 per 180 sama dengan 0,50. Selanjutnya Q1 sama dengan 1 dikurangi P1 sama dengan 1 dikurangi 0,50 sama dengan 0,50. P2 85 per 180 sama dengan 0,47. Selanjutnya Q2 sama dengan 1 dikurangi P2 sama dengan 1 dikurangi 0,47 sama dengan 0,53. Mutlaknya P1 dikurangi P2 sama dengan 0,50 dikurangi 0,53 sama dengan 0,03. Nilai ZA per 2 sama dengan 1,63. Standar bar P1 dikurangi P2 sama dengan akar 0,50 dikali 0,50 per 180 ditambah 0,47 dikali 0,53 per 180 sama dengan akar 0,002773 sama dengan 0,5266. Theta 1 dikurangi theta 2 sama dengan 0,03 plus minus 1,65 dikali 0,05266 sama dengan 0,03 plus minus 0,0869 sama dengan min 0,027 dikurangi 0,157 atau min 0,027 kurang dari theta 1 dikurangi theta 2 kurang dari 0,157. Jadi interval antara min 2,7% dan 15,7% akan memuat perbedaan
persentase kesetujuan penduduk pada tingkat keyakinan 90%. Mungkin itu materi dan juga pembahasan soal 6.6 yang dapat kami sampaikan. Apabila ada saran atau tambahan bisa disampaikan, dan kami selaku kelompok 4 minta maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dalam menyampaikan materi maupun pembahasan soal 6.6 ini. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.